Oke. Sudah ready semuanya? Yuko sudah connecting to audio juga. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang daripadamu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih jika sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dan juga pekerjaan yang kami bisa lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu beserta dengan kami dan melindungi kami dengan sempurna. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul dalam komunitas ini. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa pujian dan persembahan dari dalam hati kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berada bersama dengan kami, masing-masing di rumah kami. Kiranya Engkau yang melancarkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memberikan kelancaran dan juga Tuhan yang memberikan internet yang terbaik bagi setiap dari kami Tuhan, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan itu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, kami mengucap syukur hari ini buat kasih setiamu di hidup kami, buat pemeliharaanmu di hidup kami. Saudara, boleh sama-sama kita angkat ucapan syukur kita, katakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan. Terima kasih. Yang ku terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
sing all my life. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Through the fire in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. See, all my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, see your goodness is running after me. Your goodness, Lord, it's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. See your goodness. Your goodness is running after me. It keeps running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on, sing more. See all my life. All my life. You've been faithful, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. See, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, thank you for your goodness, Lord. Come on, let's give thanks for His goodness. Let's give thanks for His mercy that is new every morning. Oh, thank you, Jesus. We lift our hands and say thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are faithful. Oh, yararabashande, yararabu. Oh, yararabashande. Oh, yararabashande, yararabu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are faithful. You are faithful, Lord. Korarabashande, yararabashande. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Saat kami menaikkan syukur kami Tuhan, menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah kami Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat tuhan mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada malam hari ini Bapak. Walaupun kami lewat online Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau tetap hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyembahan dan pujian kami Tuhan hanya untuk Engkau. Biarlah juga Tuhan Engkau memperlancarkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah Yabes pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Aduh. Sebentar ya. Aduh, masih terbawa suasana nih. Oke. Oke, shalom semuanya. Masih agak gemes. Shalom semuanya. Oke, teman-teman yang bisa Shalom. Shalom. Yang bisa on cam boleh Shalom. on cam supaya kita bisa sama-sama maksudnya fokus terus supaya apalagi bisa melihat satu sama lain gitu sih. Jadi saya mau melihat dulu wajah-wajah yang bisa on cam teman-teman, mungkin bisa on cam. Terus yang belum on cam nggak apa-apa sih, tapi oke. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas tentang dia cerdik tapi tulus di marketplace. Ya, cicilan banget lah pokoknya guys. Oke, jadi kita hari ini akan diskusi, terus juga sharing by Kak Ingrid. Oh, dia udah siap-siap minum nih. Habis ini banyak ya Kak ya. Iya benar. Harus minum ya supaya lancar gitu ngomongnya, nggak habis suaranya gitu teman-teman. Oke, malam teman-teman. tuh disapa kan langsung. Shalom. Oke, Halo. bahas. Oh masih shalom ya? Ada yang shalom mau sampai jam berapa ya? silakan dipersilakan dulu. Saya cari. Udah selesai. Udah. Oke teman-teman, jadi kita tuh mau ngebahas tentang cerdik tapi tulus di marketplace yang sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu adalah new member in new working place sebenarnya gitu. Jadi kita tuh mau ngebahas gimana sih caranya untuk bekerja dengan tulus tapi bijaksana juga, karena kan anak Tuhan itu kan artinya tulus gitu dan penuh kasih, tapi ketika kita dimanfaatkan misalnya oleh teman kerja kita, terus kalau misalnya kita apa tuh kemarin bahasanya Korendia, mohon maaf kayak dibodoh-bodohin gitu kan, kayak dibohongin gitu kan, itu tuh gimana cara kita bisa melawan itu semua, dan bagaimana sih cara kita juga untuk berintegrasi, itulah pokoknya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Ingrid gitu teman-teman. Jadi nanti di kolom chat teman-teman bisa juga nanya-nanya, misalnya Kak aku punya pengalaman gini nih di tempat kerja, gimana sih cara mengatasinya atau cara menangani temanku yang begini misalnya kayak gitu, itu bisa juga. Atau teman-teman mau sharing juga, nanti aku juga bisa bacain sharing teman-teman waktu teman-teman berada di lingkungan kerja teman-teman gitu. Apakah pernah yang namanya tadi kayak misalnya dimanfaatin, terus dibohongin, terus kayak misalnya senioritas kayak gitu-gitu ya teman-teman. Itu bisa juga di sharing juga di chat, atau bisa nanti di sesi Q&A gitu teman-teman. Jadi kita mau menyapa dulu Kak Ingrid. Selamat malam. Masih sama-sama malam ya, kita nggak ada yang Iya lagi di New benar. York gitu ya. Sekarang Tidak masih ada. pagi. Masih sama-sama malam Kak. Untungnya sih gitu. Jadi perkenalan diri dulu. Tapi aku mau nanya dulu, apa kabar Kak Ingrid? Sehat, puji Tuhan, baik-baik. Teman-teman di sini mudah-mudahan semua baik-baik ya. Boleh. Meskipun lagi di PPKM yang berkepanjangan ini, tapi mudah-mudahan tetap baik, sehat, baik fisik maupun mental. Wah, siap. Oke deh, kita langsung aja Kak, nggak usah perlu lama-lama lagi nih. Sharing sih tentang apa ya, Kak Ingrid itu di marketplace kan udah lama banget nih ya kelihatannya, jadi boleh nggak sharingin? Kelihatan dia dari umurnya ya, dari tampilannya. Ya, sama perkenalan dulu. Siapa sih Kak Ingrid ini gitu? Tapi buat Woi, yang di Bethlehem seharusnya udah tahu sih biasanya kan. bosan udah. L kita, gitu. Ya. Silakan Kak.
Oke, yang pertama, Shalom, selamat malam teman-teman. Ini apa ngomongnya Ya, ya? Bes. Yaps Buddy kalau di podcast kita gitu. Yaps Buddy, oke. Selamat malam teman-teman Yaps Buddy. Yang pertama, thank you for having me ya. It's an honor, sebuah kesempatan yang baik dan cukup membuat saya bangga malam ini teman-teman mengundang saya untuk ada di sini. Kalau perkenalan rasanya nggak perlu kenal sampai detail, sampai tanggal lahir, nomor sepatu nggak penting ya, nggak usah. Tapi boleh loh Kak, nanti kalau Kak Ingrid ulang tahun nanti teman-teman nih bisa langsung hadiahin. Ya, mungkin yang berkaitan itu dengan dunia kerja ya. Kita santai-santai aja ya teman-teman ya, dunia kerja itu nggak ngeri-ngeri banget kok, menyenangkan. Jadi saya itu mulai masuk dunia kerja itu kurang lebih 16 tahun yang lalu. Nggak usah dihitung. Cukup tahu bahwa saya sudah 16 tahun malang melintang di dunia kerja. Nggak usah dihitung ya. Nggak usah dihitung. Jadi saya mulai, saya kuliah di ITS itu jurusan teknik kimia ya. Jadi kerjaan saya itu harapannya, hopefully itu dulu ada di industri gitu. Industri apa biasanya kalau anak teknik kimia itu prestisnya itu kalau bisa masuk industri migas gitu, industri chemical gitu. Tapi saya menempuh jalur yang berbeda teman-teman. Jadi waktu aku lulus kuliah itu aku udah masuk di industri, tapi aku masuk di bidang di sisi administratif. Jadi aku mulai di awal banget di administratif itu kalau sekarang ya itu kira-kira office administrator gitu ya. Jadi yang ngerangkap sekretarisnya bosnya, yang ngerangkap kerjaan bikin PO, yang ngerangkap kadang-kadang kalau ada tamu bikinin minum gitu ya. Itu 16 tahun yang lalu saya jalani. Itu nggak ada hubungannya banget sama latar belakang kuliah ya. Lalu karena namanya juga masih muda ya waktu itu ya, mencari jati diri gitu ya, pernah pindah kalau nggak salah saya itu dari yang pertama, lalu yang kedua, lalu saya sempat mengejar idealisme gitu ya, pengen wirausaha gitu. Sempat nggak kerja, sempat berusaha bikin kerjaan sendiri gitu, kursus-kursus gitu ya. Namanya juga masih muda ya, teman-teman kan sama ya mengalami masa-masa pencapaian jati diri gitu, idealisme. Lalu sampai satu poin, kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu saya masuk ke tempat kerja saya yang ketiga. Di situ saya sekitar setahun, lalu masuklah ke tempat pekerjaan yang sekarang. Jadi di tempat kerjaan yang sekarang ini saya sudah hampir 10 tahun ya. Ini rekor saya kerja paling lama di satu tempat, 10 tahun. Tapi apakah kerjaannya sudah sesuai sama kuliahnya? Enggak, ternyata teman-teman. Masih enggak nyambung sebenarnya. Jadi kepakai dikit-dikit doang gitu. Tapi somehow ya di tempat kerja yang baru ini itu ada sesuatu yang membuat saya settle di situ, ritme kerjaannya bisa dinikmati gitu ya, terus pekerjaannya itu juga cukup menantang gitu day to day-nya, lalu suasana kerjanya itu juga terbilang nyaman gitu, bisa ditoleransi lah. Memang nggak ada yang ideal ya teman-teman, tapi bisa ditoleransi. Lalu kalau sampai sekarang gitu ya, kalau ada teman-teman sekarang Kak Ingrid jadi apa gitu, belum banyak sih teman-teman ya. Jadi saya memang mulai dari awal banget, tapi di tempat kerjaan sekarang saya mulai dari level supervisor, jadi udah middle ya, lalu beberapa tahun lalu, hampir 5 tahun lalu kalau nggak salah saya dikasih kepercayaan untuk jadi kepala departemen gitu, level manager. Jadi, tapi saya juga nggak pernah bayangin ketika 10 tahun lalu saya masuk di tempat kerja yang sekarang itu, aku punya ambisi atau punya target tahun sekian aku harus jadi seorang ini gitu misalnya, enggak. Tapi dalam perjalanannya Tuhan menuntun, Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi hikmat. Dan Tuhan membuka banyak kesempatan dan jalan sampai saya bisa sampai di posisi yang sekarang. Gitu. Kira-kira gitu Kak Aci. Ini yang ada urusannya sama kerjaan ya, yang lain-lain. Iya benar. Boleh lah ya, nanti sih boleh. Boleh banget. Berarti udah lama banget. Iya, lama banget ya, udah 16 tahun, apalagi misalnya di kantor yang sekarang itu 10 tahun ya Kak. Wow. Itu iya, bertahannya gimana itu Kak? Maksudnya masih banyak masalah ya kayak gitu kan. Nah, ini yang sering malam ini kita mau sharing-sharing. Ya, tapi saya mau permisi dulu ya sama Pak Nixon sama
Kakak Ria, saya malam ini nggak banyak ayat ya, karena saya cerita. Jadi saya It's okay, nggak it's okay. pakai ayat. Santai. Nggak apa-apa. Oke. Kan dari pengalaman hidup itu jauh lebih berharga sih. Oke. Benar nggak, Mudah-mudahan teman-teman relate semuanya? ya sama teman-teman. Iya, benar, betul. Bener banget. Oke, sudah permintaan izinnya. Izin dulu. Lucu ya, padahal kayaknya harusnya ada ayat sih, tapi kayaknya nanti deh, masih disimpan. Ya, Nah, kecil-kecil boleh lah ya dimasukin. iya, benar. Karena gini, aku percaya Masnya pasti di setiap kita ada ayat yang nguatin kita gitu kan, ketika kita salah, ketika kita ada pergumulan sama saudara teman kantor kita, terus tiba-tiba kasih itu sabar, kasih hatinya langsung kayak gitu-gitu sih Kak. Ya. Karena kan kita anak Tuhan ya. Iya, bener banget. Makanya kita mau bahas bagaimana kita sebagai anak Tuhan meresponi kayak negativity ya di lingkungan keluarga, lingkungan kerja gitu. Kalau aku sih mau nanya nih Kak, misalnya sebagai anak Tuhan ya, sikap apa aja sih yang perlu dimiliki ketika kita bekerja gitu, atau kita berada di lingkungan kerja gitu Kak? Oke. Ya, ini jawabannya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang pertama itu lingkungan kerja itu nggak beda sama lingkungan yang lain ya. Itu ya memang bagian dari hidup kita gitu. Nggak bisa dipisah-pisahin ya. Dan karena itu adalah satu bagian dari kehidupan kita, kita nggak bisa ngomong gini. Aku mau kalau di gereja I behave like a Christian ya. Terus nanti aku di rumah I behave like something else gitu. Di kantor I behave like another else gitu. Ntar di komunitas sama teman-teman aku jadi orang yang lain lagi. Nggak bisa gitu. Paling tidak itu prinsip yang aku pakai. Jadi kita jadi anak Tuhan, ya jadi anak Tuhan aja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak bisa dibagi-bagi. Oh, aku harus pakai topeng ini di sini, pakai topeng ini di sini, enggak ya. Sifat, karakter, kepribadian, tindakan semua apa yang aku pikirin, bagaimana cara saya mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil satu tindakan gitu ya. Itu kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, ya itu harus kita pakai dimanapun. Jadi nggak usah berpura-pura atau fake atau pakai topeng ya, itu capek banget. Aku yakin capek banget kalau kita ganti-ganti lokasi, ganti-ganti tempat, ganti-ganti komunitas, kita pakai topeng yang berbeda, itu capek banget teman-teman. Jadi diri sendiri aja. Kalau kita ngomong anak Tuhan ya, kita pakai karakter itu dimanapun. Jadi diri sendiri, tapi jadi versi yang terbaik ya. Jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri yang ngakunya anak Tuhan. Itu yang pertama. Kalau itu yang aku jalani ya. Lalu kalau nanya apa sih itu tadi sikap ya, itu tadi kepribadian kita. Sifat atau kepribadian. Nah, sekarang kalau ngomong sikap itu lebih ke attitude ya, lebih sesuatu yang kita pelajari. Itu bukan hati kita, tapi sesuatu yang kita pelajari. Apa sih yang biasanya secara umum, commonly itu diterima di tempat kerja. Tapi ini rasanya bukan cuma di tempat kerja, tapi dimanapun. Ini sikap-sikap positif yang kita mesti pelajari dan kita pakai gitu. Terutama kalau di dunia kerja ya. Yang pertama itu aku menomorsatukan itu jujur, bisa dipercaya, berintegritas, nggak kebanyakan alasan gitu, jujur. Yang kedua bertanggung jawab, responsible, nggak dikit-dikit cari kambing hitam kalau ada orang salah. Ketiga disiplin, harus ini. Kalau orang mau kerja disiplin. Sebenarnya nggak kerja doang ya, teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah atau di dalam kehidupan ini penting banget, disiplin, menghargai waktu, tepat waktu kalau janjian. Terus bisa memanage waktu dengan baik. Terus yang berikutnya kita bisa menghargai orang lain. Nggak ada orang kerja sendirian ya teman-teman ya. Kita pasti kerja itu dalam satu tim, dalam satu organisasi gitu. Menghargai orang lain, baik itu rekan kerja yang selevel, atasan kita, atau orang-orang yang mungkin levelnya ada di bawah kita. Office boy misalnya, satpam, driver, tukang bersih-bersih, apa itu kita harus memperlakukan mereka dengan sama hormatnya, sama sopannya ya. Baik itu orang yang lebih muda dan lebih tua. Lalu lagi baik hati ya. Jadi orang Kristen itu biasanya harus terkenal dengan baik hati. Itu benar Kak Ajit tadi bilang ngomong. Kita dikenal dengan orang-orang yang tulus hati, kind, ya, baik hati. Kita bisa berempati sama orang lain, nggak bersuka cita di atas penderitaan orang lain atau kesusahan orang lain. Kita tuh kapok lu ya misalnya gitu ya, lu rasain gitu, tepuk tangan kalau ada orang suka. Enggak, kita nggak gitu karena kita anak Tuhan ya, nggak boleh.
ringan tangan, suka nolong. Terus lagi kalau orang di kerjaan itu harus punya skill komunikasi. Ini penting. Kita bisa jadi orang pinter, kita bisa jadi orang yang ngerti ngerjain banyak hal, tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan atau mengkomunikasikannya salah, nggak jadi apa-apa. Jadi kita perlu belajar how we communicate with others. Bagaimana mendeliver sebuah pesan, bagaimana mendeliver sebuah ide atau gagasan. Terus apalagi nih, realnya kalau di dunia kerja berkomunikasi ini, nggak nyolotan, ya ramah gitu, nyapaan kalau sama orang nggak, dan kantor udah bete, mukanya diteko-teko gitu ya, aduh orang lihat aja serem gitu, nggak ya, jadi kita manis gitu, suka nyapa, nggak betean, nggak baperan gitu ya, terus suka dengan tantangan. Nah ini penting, suka dengan tantangan, suka dengan sesuatu hal yang baru, ini cocok buat teman-teman yang masih ngaku muda. Ya, karena kalau kita kerja itu biasanya dunia kita itu bergerak, dan karena sekarang itu kita ngomong di sebuah zaman yang baru dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa, perkembangan atau perubahan itu sudah beyond our imagination. Jadi cepat banget. Siapa sih yang bayangin dulu kalau kita mau meeting 200 orang kita bisa nggak sama ketemu satu sama lain? Nggak ada, nggak kepikir. Tapi sekarang terjadi. Nah itu kita mesti keep up dengan perubahan-perubahan itu. Terutama teman-teman yang masih muda, yang masih bisa menerima hal-hal yang baru, mencerna dan ngikutin. Kalau orang-orang yang baby boomer gitu ya, diajak, ayo nge-zoom rame-rame, walah pada bingung ya, mana ngemutnya. Kita enggak, kita punya satu privilege, karena kita masih muda, kita masih bisa keep up sama hal itu. Menerima tantangan baru, menerima tugas-tugas baru. Ya. Terus, tapi bisa ngatur prioritas. Nah ini, bisa ngatur prioritas. Kita bisa menerima tantangan, tapi di satu sisi kita tahu how to handle, how to manage. Gimana kita bagi waktu kita bekerja, keluarga, pelayanan, kehidupan pribadi. Penting nih, supaya nggak apa? Supaya nggak stres, supaya nggak worn out. Kalau kita terus ngikutin ya kerjaan nggak ada habisnya. Kita sisi kehidupan kita yang lain terbengkalai. Itu nanti bisa jadi stres ujung-ujungnya. Lalu konsisten, stabil gitu ya. Kalau kamu jadi orang baik, ya kamu jadi orang baik terus, nggak hari ini baik, besok nggak tahu tuh. Lusa tiba-tiba jadi orang yang labil gitu ya. Kalau di kantor kayak gitu, nggak cuman kalian, nggak cuman kita gitu. Teman-teman yang lain, orang-orang yang lain lihatnya juga stres ngeliatin anaknya, nggak bisa dipegang. Terus persisten, gigih. Kenapa kok gigih? Karena kita hidup kalau di dunia kerja itu penuh dengan persaingan ya. Kita harus melihat kenyataan bahwa kita harus bersaing memang. Itu kita harus jadi orang yang gigih, nggak gampang mutung, nggak gampang patah arang. Terus karena kita anak Tuhan, orang Kristen harus berani beda. Harus berani jadi orang yang nggak sama yang lain. Harus berani jadi orang yang nggak ngikut sama arus. Harus berani pegang prinsip. Ini tantangan. Kalau nilai-nilai yang tadi kita omongin itu semua orang akan lakukan karena itu common. Tapi yang ini beda. Khusus untuk anak Tuhan kita harus jadi orang yang berbeda. Nanti kalau kita diskusi lebih dalam yang lihat apa aja sih masalah di dunia kerjaan itu ini jadi yang membedakan apa yang kita ambil keputusannya karena kita anak Tuhan. Ya sebenarnya lainnya banyak ya teman-teman. Tapi kurang lebih itu yang penting-penting sih. Nanti mungkin teman-teman mau nambahin apa yang menurut teman-teman penting juga. Ya, banyak ya tadi. Saya juga langsung berpikir, oh iya ya, ini benar juga. Tapi itu dengan pengalaman ya, maksudnya kalau pertama kali masuk kerja terus, banyak banget gitu ya, bisa stres. Nggak apa-apa, pelajarin satu-satu. Pelajarin aja, ikutin aja. Ikuti prosesnya ya Kak, alurnya gitu. Nanti dengan mengikuti kerjaannya, maksudnya dengan alurnya, dengan waktunya, teman-teman akan pelajari. Luar biasa banget, banyak banget. Sikap-sikap yang harus kita miliki gitu di lingkungan kerja. Nah, tapi seberapa penting sih menurut Kak Ingrid gitu untuk sikap-sikap tadi kita terapkan gitu Kak? Kenapa yang sebanyak itu tadi harus kita pakai semua? Benar. Ya, kenapa nggak kita pilih 2 atau 3 aja gitu ya? Ya, jawabannya mungkin beda-beda tiap orang ya. Kenapa? Bisa karena itu penting buat karir gitu, supaya kita bisa cepat promosi boleh, jawabannya kayak gitu boleh. Yang kedua supaya kita itu jadi anak kesayangannya bos boleh, nggak salah. Tapi kalau aku kenapa kok kita sebisa mungkin mengusahakan kita bisa punya sikap-sikap seperti itu adalah karena kalau kita memilih untuk bekerja,
terutama ini yang kerja jadi karyawan ya. Kalau jadi bos mungkin beda, kalau jadi owner mungkin beda karena kita yang punya kerjaan, kita yang bisa bikin aturan. Tapi kalau kita sebagai karyawan, kita masih harus ngikutin aturan organisasi. Itu kenapa kita penting bikin satu kondisi yang menyenangkan di dunia kerja adalah karena kerjaan itu rumah kedua kita, teman-teman ya. Coba teman-teman hitung. Sehari 24 jam ya. Sama ya. Aku sehari 24 jam. Kak Acit sehari berapa? 28. Pak Nixon sehari berapa? 40. Sehari 24 jam, teman-teman. Kita tidur katakanlah nggak usah 8 deh, anak muda nggak usah banyak-banyak tidur, 7. Terus kita kerja jam kantor 8. Ditambah sama mandi, ditambah sama persiapan, ditambah sama perjalanan ke kantor, pulang pergi. Berapa? 11 jam, 10 jam cukup. Sisanya berapa, teman-teman? 6 jam. Nggak sampai 5 jam. Itu waktu yang harus kita bagi antara diri kita pribadi, urusan sama keluarga, dolin, main, pelayanan, ya kan? Konsekuensinya apa? Artinya, waktu yang kita pakai di tempat kerja sama waktu yang kita pakai untuk diri kita sendiri di luar tidur ya, di luar tidur kita nggak usah tidur, itu jauh lebih gede di kantor, 2 kali lipat hampir, ya kan? Artinya kita harus bikin gimana caranya supaya kantor itu nyaman sebagai rumah kedua kita. Kalau di rumah nih sama mama papa ya kan, atau teman-teman pasangan baru gitu kan, punya rambu-rambu kan, punya norma-norma. Bangun pagi, pintu dibuka, kamu bagian nyapu, aku bagian bersihin dapur, misalnya gitu. Atau yang masih sama mama papa, bangun nyapu ngepel, bantuin mama nyuci misalnya, bantuin cuci piring. Kita punya aturan sama di kerjaan juga gitu. Kita harus punya norma-norma yang kita sepakati bersama gimana caranya supaya tempat kerja ini nyaman, teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi kalau nggak nyaman apa? Jadi stres, jadi nggak kerasan, ya kan? Nggak efektif. Nanti kerjaan kita itu jadinya kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik karena apa? Karena nggak nyaman. Mau mengeluarkan potensi kita jadi susah karena kita belum settle dengan diri kita sendiri. Gitu. Ini kalau saya ya, nggak settle gimana? Aku mau perform nih, tapi kayaknya nggak enak ya, nggak enak sama situ, nggak enak sama situ. Kita mau promosi dimusuhin karena kita biasanya nggak manis muka gitu, nggak suka nolong orang, nggak enak. Ya, jadi karena yang pertama kita harus membuat tempat kerja kita itu nyaman. Kalau kita mau di situ, beda kasus kalau kita udah mau resign. Ya. Kalau kita mau berkarir di situ, kita harus bikin suasana kerja itu jadi nyaman. Teman-teman yang udah punya pengalaman kerja lebih dari setahun pasti tahu maksud saya apa. Kalau kita mau bikin suasana tempat kita kerja nyaman, ya harus ada rambu-rambu. Yang kedua, supaya kita kerjanya juga enak, bisa perform, bisa memberikan yang terbaik, bisa mengeksplor apa ilmu-ilmu kita. Kalau kita masih sibuk dengan hanya engkel-engkelan, gibah, gitu ya, jelek-jelekin teman, nyari kesalahan dan lain-lain, gimana kita mau perform lebih baik, gimana kita mau mempelajari ilmu-ilmu yang baru di pekerjaan, gimana kita mau promosi. Itu Kak Ajit. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalaupun kita nanti suatu saat dikasih promosi gitu ya, itu kita mesti terus menggali. Kita mesti terus menggali supaya kita nggak stuck di satu posisi, nggak nyaman di satu posisi. Kalau kita ngomong karir ya, karir itu berjenjang baik di tempat ini ataupun kita bisa move ke tempat lain dengan offering yang lebih bagus. Tapi syaratnya kita berkembang, growing. Nah, syarat untuk kita bisa growing adalah tempat kerja yang menyenangkan. Gitu. Ya. Kurang lebih gitu jawabannya. Kalau menurut saya gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, masih sanggup berbicara Kak ya? Masih. Ini Oh, masih setengah gelas. Oh iya, syukurlah kalau gitu, puji Tuhan. Soalnya saya mau nanya lagi satu. Iya benar. Nah ini saya baru mau tanya, pernah nggak sih nerapin semua sikap tadi yang tadi kakak udah sebutin di dalam lingkungan kerja kakak? Gimana cara kakak menerapkan itu semua? Ya itu tadi ya one of a time ya, step by step, satu-satu pasti. Nggak bisa kita
maunya sekarang semua gitu, nggak bisa. Kita punya learning curve atau kurva belajar sendiri-sendiri tiap orang. Ada orang yang cepat belajar di depan, tapi dia ke belakang cepat bosan kalau nggak dapat tantangan baru. Ada orang yang slow, belajarnya pelan-pelan, tapi dia settle gitu, tenang di satu tempat. Ya, saya yang kedua. Saya yang kedua. Jadi untuk teman-teman yang belajarnya lama, you are not alone. I am too. Jadi saya itu kalau di lingkungan yang baru nih ya, harus ngelihat dulu ini lingkungannya kayak apa, mempelajari dulu lingkungannya. Setelah saya settle, baru saya bisa gas gitu. Nggak bisa langsung datang terus gitu. Nggak bisa. That's not me. Simply not me. Benar. Kebalikannya ya, Kak. Iya, saya kebalikannya dari Kakak. Punya ini ya, punya apa? Kurva sendiri-sendiri ya. Punya kebiasaan diri-sendiri. Kalau iya, biasanya mungkin kayaknya lebih cepet ya, pindah-pindah gitu maksudnya di lingkungan. Iya, kayak aduh nggak ada tantangan di sini udahlah. Kan? Gitu pindah bisnis kayak gitu. Iya juga sih, benar. Beda-beda. Tapi yang jelas ketika kita bisa memakai ya positif attitude tadi, satu kali kalau kita punya kesempatan itu kita bisa dapat gitu. Ini aku boleh cerita dikit ya. Boleh, Kak. Jadi tadi aku bilang aku masuk di tempat kerja yang sekarang itu levelnya supervisor ya. Di atasku itu ada manajer, di atas lagi ada plan manager, ada banyak ada masih boss of the boss gitu. Layeringnya itu udah kayak kue lapis gitu ya, banyak banget bosnya di atas. Nah, satu kali bosku itu ngasih kerjaan yang bukan kerjaanku sebenarnya. Dia kasihin, dia tambahin nih kerjaanku. Usut ini ternyata kerjaannya dia. Dia nggak kerjain, dia kasihin ke aku. Oke, tak kerjain. Kebetulan kerjaanku udah beres ya, oke tak kerjain. Sekali, 2 kali. Gitu. Terus lagi meeting gitu. Ya, tiba-tiba waktu hari meeting, dia nggak masuk, cuti, dadak. Nggak bilang pula. Tahu-tahu dia WhatsApp gitu. Zaman dulu masih WhatsApp BBM gitu ya. Nah, Ingrid, saya nggak masuk hari ini, ada keperluan mendadak, tolong wakili saya meeting. Itu ngasih taunya 2 jam sebelum meeting, teman-teman. Meetingnya sama bos pula ya, sama levelnya dia gitu maksudnya. Saya kan di bawahnya. Ini meeting ngapain gitu ya? Datang masuk ikut meeting cenguk teman. Apa tuh maksudnya ya kan? Ya bingung aja. Saya cuma ngomong maaf Pak, saya suruh mewakili bapak saya. Gitu. Bapak saya nggak masuk. Tapi teman-teman, meskipun dalam hati saya dongkol ya, dalam hati saya nyesek gitu. Tapi saya nggak mau jadi kambing cenguk terus-menerus. Wah ini nggak benar nih, udah ada feeling nggak enak, nggak benar nih. Saya tak pelajari. Apa sih isi meetingnya? Tak pelajari, tak dengerin aja, tak catetin. Oh, si bos ini maunya gini. Yang berkaitan sama bos saya nggak masuk, yang sekarang jadi saya gantiin ini, yang saya suruh gantiin ini, oh dia maunya minta ini. Saya tanyain, Bapak perlu apa? Perlu report apa sebenarnya? Tak catetin. Oke. Siapin teman-teman. Tak siapin. Jadi aku diem-diem punya catatan. Oh ya, nanti once dia nggak masuk lagi, dia pasti nyuruh lagi. Benar kejadian, dia nyuruh lagi, nggak masuk lagi. Tapi kali ini aku udah nggak cenguk. Aku udah siapin, aku udah punya kerpean nih ya. Kira-kira bos ini maunya apa? Nah, perform dong. Oh ya gini, bisa ngewakilin. Semakin aku bisa ngewakilin, semakin sering disuruh. Wah bete kan ya, kerjaan kita sendiri nggak kelar-kelar, ditambahin nama kerjaan dia, ini maunya apa? Tapi teman-teman, ada satu yang saya pelajari. Kesempatan bahwa saya bisa tahu kerjaannya bos apa. Yang dimaui bosnya lagi apa. Singkat cerita, satu kali, bos saya ini kena rotasi, pindah ke departemen lain. Kosong tahu posisinya dia. Kosong. Bos atasnya bilang, udah Mbak Ingrid aja coba gantiin. Karena udah sering gantiin, udah sering dikasih tambahan kerjaan. Dan dirasa mungkin ya kalau gantiin kurang sedikit lah, tambahin, kasih waktu sebentar pasti bisa. Nah, mungkin bisa beda-beda teman-teman ya. Cerita hidup orang beda-beda, perjalanan karir orang bisa beda-beda. Bisa berhasil seperti itu, bisa juga belum. Tapi yang mau saya kasih tahu, kalau kita terbiasa secara konsisten melakukan tindakan-tindakan positif sehingga itu jadi branding kita, jadi nama baik kita, jadi image kita yang dibaca oleh orang lain, terutama oleh bos. Once ada kesempatan, itu kita siap.
Itu, Kak Acit. Kenapa kok kita harus? Kalau kita ngomong di kerjaan kantor, kita ngomongnya karir. Gitu. Iya benar sih Kak. Aku sedang mengalami itu sih Kak, by the way. Saya melihat dari sisi positifnya ya jadinya. Mungkin teman-teman lain juga yang sedang mengalaminya yang bukan kerjaannya tapi dikasih terus padahal tuh levelnya emang tinggi misalnya. Iya, Kita lihat sisi positifnya aja ya. Meskipun secara manusia normal gitu, gondok pasti. Gajiku berapa? Aku dapat kerjaannya dia. Benar. Enak banget dia tambah nganggur, kerjaanku tambah banyak. Benar sekali. Apa-apa teman-teman. Aku pernah punya quotes ya, pernah dapat quote kayak gini. Kalau sekarang kamu kerja ngelebihin gajimu, satu kali kamu akan digaji melebihi kerjaanmu. Pegang deh teman-teman. Mantap. Aku dulu nggak percaya, udah tak buktiin. Teman-teman boleh coba. Nanti kalau sudah berhasil cerita. Iya sih ya. Mantap banget. Oke, nanti saya akan cerita ya. Mungkin gantian. Kita cerita doang ya. Iya benar-benar. Teman-teman lain juga ya, gitu. Oke, tapi terakhir nih dari aku ya, sebelum kita Q&A teman-teman, jadi disiapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dari aku, ada nggak sih ayat yang bisa menguatkan Kak Ingrid itu? Apa ya? Kalau ayat nih, sebenarnya kalau ayat banyak banget ya. Tiap minggu kita dapat ayat. Tapi di masa-masa yang sulit, ya ini yang penting, di masa-masa yang sulit, kita memang perlu punya satu atau dua atau beberapa ayat yang nempel banget di kepala. Jadi ketika kita ngadepin masa-masa yang nggak enak, itu recall, langsung kepanggil dengan cepat gitu. Dan itu jadi kekuatan. Teman-teman mungkin beda-beda ya ayatnya, tapi aku udah catat, aku punya 3. Aku punya 3 ayat. 3 ayat aja Kakak Ria dan Pak Nixon, nggak banyak. 3 ayat. Ayat yang pertama Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Kerjaan kita itu pelayanan kita juga. Jadi pelayanan kita bukan cuma minggu di mimbar, bukan. Pelayanan kita adalah di marketplace ketika Tuhan panggil dan tempatkan kita. Dimanapun kita berada, itu pelayanan kita. Lakukan segala sesuatu karena bos kita adalah Tuhan. Dia yang tahu ya. Yang kedua, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Teman-teman jangan mau settle di satu tempat. Do extra miles. Kalau teman-teman cuma melakukan yang standar, semua orang akan lakukan hal yang standar. Kalau teman-teman mau berbeda, do extra miles. Extra miles adalah tempat yang sepi, teman-teman. Nggak banyak orang mau lakukan extra miles. Kalau teman-teman mau berbeda, mau promosi, do extra miles. Paham ya, do extra miles ya? Paham lah generasi milenial. Terakhir nih, 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami. Ini Paulus ya bilang kepada jemaat di Korintus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kita ini anak Tuhan. Yang pertama tadi ya, kita ini adalah suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Dari mana orang tahu tentang Tuhan Yesus? Tapi dari hari sehari kita, terutama di pekerjaan. Itu 3 aja. Mantap. 3 tapi ngena banget nih. Luar biasa. Terima kasih loh Kak Ingrid. Oke teman-teman. Acit punya ayat yang lain nggak? Mungkin di pengalaman Acit. Apa ya, saat ini tuh cuma 1 Mazmur itu doang Kak. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, udah itu doang saat ini. Amin. Demi ya. Di saat-saat yang genting dan menyusahkan itu. Iya, pokoknya aku nggak akan kekurangan gitu aja. Amin.
gimana susahnya, gimana kita diproses sama Tuhan, maksudnya di perekonomian ya, tapi aku punya Tuhan dan aku tidak akan kekurangan gitu sih Kak. Dari pandemi, sebenarnya nggak dari pandemi sih, itu ayat emasku banget tuh. Gitu. Sambil mungkin kalau ada yang Instagramku melihat, nah di situ ada tuh di bio juga ada tuh. 1, 2, 3. Linknya di bawah, linknya di bawah. Oke. Thank you loh Kak Ingrid buat sharingnya. Jadi kita akan masuk di Q&A teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, bisa open mic teman-teman. Tapi selagi teman-teman menyusun pertanyaan, ini udah ada yang masuk juga sih, udah ada yang ngechat pertanyaannya. Aku nggak usah nyebutin lah ya dari siapa gitu. Nah dia bilang gini, salah satu sikap kita di kantor kan adalah berintegritas. Nah gimana kalau misalnya rekan kerja kita itu kurang berintegritas? Ini, oke. Jadi integritas ya, jujur. Gitu. Pertanyaannya bagaimana kalau rekan kita berintegritas, tidak berintegritas gitu tadi ya pertanyaannya. Yes. Sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu sama Kak Aji dan sama teman-teman. Sebelum kita ngelihat ke orang lain, kita mesti tanya sama diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah berlaku berintegritas? Ya. Kalau belum, nggak ada gunanya kita nunjuk-nunjuk pointing finger ke orang lain. Rekan kerja, bawahan, atasan. Kamu nggak berintegritas kerja. Nggak ada gunanya kalau kita sendiri belum melakukan sesuatu yang memenuhi kaidah integritas itu sendiri. Orang kita nggak ada bedanya sama mereka kok. Iya kan? Ngaca aja. Ntar orang kalau bilang, kamu nunjuk-nunjuk. Orang lain bilang, tok mahen. Gitu. Ngaca di rumah nggak ada kaca gede ya. Itu ntar. Jadi sebelum kita mengoreksi orang lain, nomor 1 kita benerin dulu diri kita. Kita udah berintegritas belum di tempat kerja. Baru nanti kita bisa bersuara sesuatu gitu ya. Misalnya nih, daripada kita sibuk ngomongin orang gitu ya. Bisik-bisik sama temen. Mending kita mulai dari diri kita dulu, kecil-kecil. Integritas di tempat kerja itu kecil-kecil. Yang pertama, udah datang tepat waktu belum? Yang kedua, masih suka atau apakah kita masih praktek mencuri waktu kerja? Diam-diam di tengah jam kerja, buka game, buka IG. 99 Shopee. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya tahu. Karena saya lihat sendiri. Entar ya, udah datangnya ngepres gitu jam kerja. Di tengah-tengah jam kerja dia YouTube-an, nge-game. Waktunya ceklok pulang. Kurang 5 menit itu meja udah bersih, teman-teman. Udah antri di depan. Ya kecil-kecil aja, yang kayak gitu. Itu kita bisa ngomong seorang berintegritas atau enggak. Kelihatan dari situ. Dan itu yang dilakukan tiap hari ya. Kalau kita sebel gitu ngeliat, itu ngomong terus, gibah terus gitu ya. Kita sendiri gibah nggak? Ya. Jadi sebelum kita ngomong, pointing finger, tunjukin dulu. Karena action speak louder than our words. Kalau kita sudah bisa tunjukin sikap kita benar, ketika kita mengoreksi orang lain akan sungkan. Nggak ngeles. Ya. Yang pertama, teman-teman, itu penting. Contohnya di Alkitab apa? Daniel. Saya nggak hafal ya ayat-ayat di kitab Daniel, tapi saya terkesan sama satu ayat yang mengatakan bahwa ketika Daniel ada di pembuangan di Babel, itu semua pelayan raja yang lain itu sampai tidak bisa menemukan kesalahan Daniel, kecuali bahwa dia beribadah pada Tuhannya. Strive for perfection. Meskipun katanya tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi paling tidak kita menuju ke sana. Tiap hari kita jadi lebih baik. Lebih baik dibandingkan siapa? Dibandingkan kita sendiri kemarin. Gitu. Nggak perlu bandingin sama orang lain, bandingin sama dirimu sendiri kemarin. Kita apakah sudah lebih baik hari ini? Dikit-dikit, terus-menerus. Tapi kita jadi lebih baik ke arah yang benar. Gitu. Yang pertama ya. Yang kedua sekarang. Kalau kita udah benar nih jalannya, lalu kita lihat teman kita ada yang nggak benar,
jangan dimusuhin. Setiap orang itu punya tendensi untuk ngeles, teman-teman. Ada tendensi untuk membela diri sendiri meskipun tahu kalau salah. Jangan dimusuhin. Kalau kita mau lihat teman kita jadi baik, jadi temannya dulu. Kalau istirahat ajak ngobrol. Kalau mau makan bareng, tapi sekarang lagi pandemi ya, nggak boleh makan sendiri-sendiri. Kalau lagi nggak pandemi mau makan bareng. Gitu. Tanya, sapain, gimana kamu hari ini kabarnya apa? Keluargamu gimana? Kalau dia udah trust jadi teman kita, kalau kita koreksi dia nggak akan defensif, karena dia merasa aku dikasih tahu temanku, gitu. Ya, jadi kita maksudnya baik supaya kita semua jadi baik di tempat kerja, tapi kita harus bijaksana caranya, gitu ya. Yang beda caranya jangan frontal, kamu tuh ya telat melulu, gitu. Orang lagi apaan, bukan tempat kerja, kamu bukan bosku, ntar gitu ngomongnya ya, terjadi nggak enak sama teman. Tapi kalau kita jadi temennya, dia trust sama kita bisa ngomongin sama dia, kamu kok telat terus sih, nggak baik loh, ntar kamu nggak naik gaji loh. Gitu. Dia nggak akan terasa sakit hati ya teman-teman, karena dia ngerasa aku dikasih tahu temenku kok, dia care sama aku, gitu ya. Tapi ada sedikit beda. Kalau itu kita sebagai pimpinan dan kita lihat anak buah kita ada yang kurang benar. Nah, itu kita punya tanggung jawab, teman-teman. Dengan cara yang baik kayak gitu tadi ya, dibina supaya dia jadi baik. Dikasih tahu, kamu kalau kayak gini nanti karirmu nggak bagus loh. Kamu dilihat orang nggak baik gitu ya. Kita kasih tahu gitu dengan kasih ya, teman-teman. Orang Kristen harus jadi orang yang baik. Manis mulutnya, ngomongnya nggak pedes. Ya Lombok 2 lah. Gitu, pedes-pedes dikit. Gitu ya. Tapi ini bukan cuma di kerjaan ya, teman-teman yang masih kuliah juga ini mudah-mudahan relate ya. Kita nggak boleh stay gitu di tempat kita sekarang ya. Kita mesti jadi yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Mantap. Oke, Kak. Ada lagi dari pertanyaan tadi mau ditambahkan? Enggak. Teman-teman ada yang mau feedback atau Kak Acit mungkin? Aduh, jangan, enggak usah. Kita lanjut aja, Kak. Soalnya masa tertampar aja dengan enggak lah. Dan jawaban dari Kak Ingrid gitu kan. Aduh, iya kayak gitu jadinya. Oke, jangan Kak, nggak apa-apa, minum dulu, saya baca ini. Ada yang tahu ya? Iya, tahu dong, udah kelihatan. Jadi, ini ada yang akhirnya ada juga yang di sini. Oke, ada masuk lagi nih. Lebih baik. Ini sih Kak, pertanyaan baru ya. Lebih baik bekerja sesuai dengan passion tapi penuh tekanan, atau bekerja apa adanya tapi memiliki suasana yang nyaman? Jawabannya adalah kamu sebenarnya target hidupnya kemana? Tiap orang bisa beda-beda, Kak Acin. Kita ngomong ini yang adult ya, orang yang udah dewasa. Orang yang udah dewasa adalah orang yang memutuskan sendiri masa depannya mau kemana. Kamu cukup stay di situ, atau kamu punya cita-cita, punya mimpi, atau punya sesuatu untuk masa depan kamu. Yang saya percaya adalah setiap orang di dunia ini sama Tuhan udah dikasih talenta. Setiap orang hidup di dunia ini punya maksud, punya visi, punya misi ya, punya misi yang kita emban. Kalau misalnya kayak teman-teman yang sebagai owner usaha gitu, itu berarti misi hidupnya adalah oleh Tuhan dipercaya sebagai pemilik satu usaha untuk menghidupi banyak orang. Ada orang yang visi hidupnya menjadi seorang seniman misalnya. Ada orang yang visi hidupnya sama Tuhan, misi hidupnya jadi ibu rumah tangga. Ada orang yang misi hidupnya jadi seorang karyawan, seorang employee. Nah, kita milih. Kalau kamu cukup dengan hidupmu yang sekarang, nggak apa-apa, lakukan. Kalau itu passion, kalau memang kamu cukup ya dengan itu ya. Kalau maksudnya dalam arti ketenangan hidup dan mental health adalah sesuatu isu yang sangat penting bagi kamu. Tidak ada seorang pun yang memaksa kamu untuk mengejar sesuatu. Tapi kalau kamu merasa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar buat kamu kejar. Karena apa? Kalau kita punya talenta terus cuman kita kubur. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan talenta itu sama Tuhan. Kita masih ingat. Sejauh mana? Sejauh kita yang sendiri yang bisa rasain. Ada orang yang tahan pressure. Saya termasuk orang yang tahan pressure.
Saya tahan kerja long hour, saya tahan ngerjain kerjaan-kerjaan yang monoton, saya tahan. Tapi saya paham bahwa tidak semua orang punya calling seperti itu. Contohnya di tim kerja saya ya, saya punya beberapa orang anak buah. Ada yang punya passion, berkarir gitu. Bahkan izin saya, Bu, saya mau, kebetulan di pabrik kami ada departemen lain yang butuh lowongan lebih tinggi. Bu, saya mau ke sana. Oh boleh, karena kamu baik, tak rekomendasikan kamu pergi. Ada satu anak buah saya lagi, yang saya sampai dorong-dorong, tak pecutin gitu, ayo kamu maju. Enggak. Saya cukup di sini. Saya nggak tahan sama stresnya. Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman siapapun yang bertanya, datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, panggilanku di dunia ini itu untuk apa? Kalau memang cukup seperti itu, disyukuri, dijalani sebaik-baiknya. Ya, nggak ada seorang pun yang memaksa kalian untuk mengejar sesuatu di luar sesuatu yang kalian mampu. Nggak ada. Karena kalau stres kita sendiri kok yang harus menyembuhkan diri sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu punya sesuatu yang lebih besar, kejar itu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti nuntun, Tuhan pasti kasih jalan. Ya, mungkin itu jawaban. Oke, semoga yang bertanya, teman-teman yang bukan teman-teman, tapi seseorang yang bertanya tadi itu bisa terjawab ya pertanyaannya. Aduh, itu juga sekali lagi nampar. Aduh, banyak sekali namparan pada malam hari ini. Tidak apa-apa. Oke, lanjut. Ada teman-teman yang mau tanya langsung? Mungkin bisa open mic-nya. Mau cerita boleh, mau curhat boleh. Boleh. Kita sampai jam 10 malam kok, tenang aja. Mumpung malam minggu nih, mumpung internet lagi lancar. Boleh, ada teman-teman yang mau nanya langsung? Pengalaman-pengalaman di tempat kerja ya, nggak harus anak kerja baru. Pegawai lama boleh. Iya nih, ada karyawan-karyawan lama nih kayaknya juga. Biasanya semakin lama itu semakin banyak ceritanya ya, semakin banyak keluh kesahnya. Kalau belum ada lagi, ini hobi ngechat memang nih Kak, nggak apa-apa ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Anonimus. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih yang masuk. Pernah nggak Kak Ingrid berada di dalam situasi yang dilematis, di mana harus memilih antara jujur tapi banyak konsekuensinya, atau mengikuti arus tapi itu salah, gitu kan? Ini pertanyaannya memang berat ya, berat sekali ini. Gimana kalau kita ada di dalam satu kondisi di mana kita harus di persimpangan gitu, memilih jalan mana yang harus kutempuh gitu, nyanyi dong ya. Kalau saya jawabannya, Kak Ajit, harus jujur. Titik, udah nggak ada pilihan lain. Jadi anak Tuhan harus jujur, nomor satu. Ya, kalau kita nggak jujur nih ya teman-teman ya, satu saat kita akan membuat ketidakjujuran lain untuk menutupi ketidakjujuran kita yang pertama. Lalu kita akan dipaksa membuat ketidakjujuran lain untuk menutupi cerita kita lagi yang pertama. Gitu terus itu nanti kayak lingkaran setan. Akhirnya kita akan dikenal orang jadi orang yang nggak jujur. Kalau saya, dan saya harap teman-teman juga punya prinsip yang sama, yaitu harus jujur kita. Nggak sanggup kok kita itu lama-lama mengarang cerita untuk menutupi ketidakjujuran, satu saat kita nggak bisa. Satu saat kita pasti akan kelepasan dan nantinya itu menyebabkan semua reputasi yang sudah kita bangun hancur berantakan. Memang ya nggak enak sih memang Kak Ajit ya. Kadang susah gitu ya mau memilih ya, meskipun kita udah tahu jawaban yang benar apa, tapi susah gitu kita harus milih. Karena apa? Karena memang itu tadi penuh dengan konsekuensi gitu. Tapi ya menurut pengalaman saya, kejujuran itu selalu jadi jalan keluar yang paling baik. Pada akhirnya. Ya. Kita kalau kerja dan berniat karir, itu kejujuran itu jadi satu mata uang yang sangat mahal. Itu adalah jadi pondasi kita membangun reputasi, teman-teman. Sebetulnya nggak cuma di tempat kerja ya, baik teman-teman yang bekerja jadi karyawan ataupun teman-teman yang
punya usaha gitu ya, reputasi itu nomor satu. Kita kalau udah nggak punya reputasi, nggak dipercaya orang, kita sampai kapanpun nggak bisa akan jadi apa-apa, dimanapun. Pelayanan juga, dalam kehidupan pribadi juga, gitu ya, berkomunitas dengan orang lain. Kalau kita nggak jujur, nggak jadi apa-apa, teman-teman. Kepercayaan itu kunci kesuksesan. Trust. Misalnya kita nih ya mau dipromosin ya sama bos kita gitu. Ada posisi promosi gitu. Tapi bos kita taunya kita ini orang yang nggak jujur gitu. Udah kita nggak akan dapat itu. Karena apa? Karena orang itu mempercayakan sesuatu sama kita yang lebih besar, tapi kalau dia melihat kita yang kecil-kecil aja nggak jujur gitu. Gimana mau dipercaya yang paling lebih gede? Nggak bisa. Itu pengalaman saya ya, nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman yang di tempat saya bisa lo nggak jujur gitu ya. Tapi menurut saya satu kali dia pasti akan kelihatan. Nggak bisa orang seumur hidup itu fake gitu, nggak bisa. Pasti ketahuan Kak Ajit. Nah, cuman masalahnya kayak yang tadi ya, kenapa sih sebenarnya kita itu sudah tahu harus jujur, tapi kita sulit untuk memilih jalan yang kayak memilih jalan kejujuran itu kenapa? Kenapa? Coba ayo teman-teman bisa menjawab nggak? Kenapa sudah tahu nih jawabannya harus jujur, tapi kenapa masih nanya gitu? Kenapa kok berharap ada second opinion gitu? Kenapa? Kalau menurutku sih ya karena memang udah jadi tradisi di lingkungan kerja itu. Kalau menurut pengalamanku sih Kak. Jadi akhirnya yuk kita tahu itu bahwa itu salah, tapi ya mau gak mau kita harus ngelakuin karena udah jadi tradisi di lingkungan kerja. Kalau kita nggak lakuin tambah jadi masalah besar di lingkungan kerja itu nanti. Itu menurut pengalamanku di marketing sih. Oh gitu. Jadi ada posisi-posisi yang ada atau situasi di mana memang itu common gitu ya, umum gitu ya. Bahwa seseorang itu karena pertuntutannya harus melakukan tindakan yang nggak jujur gitu. Ya, memang ya nggak ada yang ideal sih teman-teman, tempat kerja itu beda-beda. Tapi paling tidak ada di tempat kerja manapun paling tidak itu ada aturan gitu, ada aturan main ya kan, meskipun di marketing atau di tempat Kak Randy tadi kerja, meskipun katakanlah ada situasi yang nggak ideal ya, tapi kan ada aturan kan Kak Randy, ada aturan ya, ada WI, ada SOP gitu, ada bagaimana seseorang tuh harus melakukan pekerjaannya, ada step-stepnya biasanya ya. Kalau prinsip saya yang pertama kalau di tempat kerja, kalau memang ada kondisi-kondisi yang nggak benar kayak itu tadi ya, yang pertama kita sebaiknya kita ngelihat di WI dan SOP-nya Kak Randy. Aku nggak tahu ya, nggak secara dalam ngerti kondisinya Kak Randy yang dimaksud dengan ketidakjujuran itu atau hal yang tidak ideal itu apa. Tapi paling tidak kalau kita kerja, kita ngikutin SOP-nya dulu. SOP itu kan pasti sudah dibuat untuk semua orang bekerja dengan tertib ya. Itu kita ikutin dulu. Paling nggak kita nggak melakukan sesuatu yang menyimpang prinsipnya gitu Kak Randy. Nah, kalau kita sudah ada di satu sistem lama gitu ya, cukup waktu, akhirnya kan kita tahu nih sebenarnya apa sih kekurangannya sistem ini sehingga kok orang-orang itu bisa melakukan nggak jujur gitu ya. Nah, kalau kita sudah cukup lama di satu sistem itu, barulah kita bisa tahu apa yang salah dan kita bisa mulai memperbaiki sistemnya. Karena kan kalau di tempat kerja itu banyak orang nih ya. Dan setiap orang kan punya pilihan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita ada di tempat itu dan kita mau ada di tempat itu, kita perbaiki sistemnya, Kak Randy. Apa misalnya yang WI atau SOP-nya apa yang ada celah sehingga orang itu bisa nggak benar. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita itu harus punya ini ya. Satu kali kita itu akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan kita, itu bukan ini sebelah juga lakukan hal yang sama, bukan. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban itu orang per orang, terutama sama Tuhan ya. Karena kita percaya kan Tuhan yang menempatkan kita di lokasi itu, di tempat itu, Kak Randy.
Kalau di tempat itu kita terus ikut-ikutan, ya mungkin di awal akan sulit ya, karena kita anak baru. Tapi kalau kita sudah cukup lama, feeling saya, we can make it different. Kita bisa lakukan satu perbedaan. Atau kita malah bisa jadi agent of change. Kita bisa jadi seseorang yang menginisiasi perubahan menjadi lebih baik. Gitu. Ya, mungkin awalnya susah kalau kita masih baru, tapi kalau kita sudah lama di situ, punya pengalaman, punya teman, akhirnya kita akan tahu di mana kita bisa perbaiki hal itu. Ingat bahwa kita suatu saat ditanya sama Tuhan, dan kita nggak bisa jawab sama Tuhan, sebelah ngelakuin yang sama. Nggak bisa. Kita punya standar sendiri dong. Ya. Sulit ya, tapi ya nggak apa-apa, memang gitu sih. Iya, sulit ya, Kak. Kembali dari sulit. Aku masing-masing tahu ya. sih, nggak gampang. Tapi kita bisa lakukan. Yes. Kita bisa usahakan. Dikit kita bisa usahakan. Kalau kita masih mau di tempat itu, Kak Randy. Tapi kalau kita itu situasi di situ tuh sudah sedemikian bobroknya. Terus kenapa kita tetap di situ kalau itu nggak nyaman buat kita? Kita bukan tanaman. Kita ini punya kaki kok. Berdoa sama Tuhan minta tempat yang baru, yang lebih bagus. Pindah. Kalau itu mengancam integritas kita, pindah. Nggak harus kita di situ. Berdoa, minta. Kalau udah nggak tahan nih ya, kalau udah nggak tahan dan nggak bisa, ternyata udah nyoba nggak bisa. Memang korup situasinya di situ. Berarti kita mungkin nggak cocok di situ. Nggak apa-apa, santai aja. Pindah. Banyak jalan menuju Roma, banyak tempat di mana kita bisa sukses. Tapi cari yang baru dulu ya, jangan cari pengangguran. Cari yang baru dulu terus pindah. Nggak apa-apa. Gitu, Kak Ren. Ya, atau buka usaha sendiri ya, Kak. Lebih bagus lah. lah. Berwirausaha. Wah, siap. Ini pesan sponsor ya? Bukan juga sih. Oke, Kak, satu pertanyaan terakhir nih dari tidak usah disebutkan namanya. Nah, terkadang tuh kan terkadang sih. Di kantor tuh kan ada promosi jabatan kan. Nah, ceritanya kita tuh adalah junior. Nah, terus kita boleh nih, silakan promosiin diri kalian masing-masing. Junior boleh ceritanya. Nah, baik sekali bosnya bilang gitu. Siapa tahu udah dilihat. Nah, terus gimana sih cara kita tuh supaya nggak sungkan gitu loh untuk kita kayak melewati senior kita gitu dalam mempromosikan diri kita gitu kan? Apa ya? Biasanya nih, umumnya nih teman-teman ya, promosi itu urusannya sama kerjaan tambahan. Biasanya nih, kayak saya yang tadi cerita pertama ya. Promosi itu diawali dengan tambahan pekerjaan. Karena yang namanya promosi itu tanggung jawabnya lebih besar, ya kan? Sehingga pasti pekerjaannya juga lebih besar atau lebih berat. Nggak selalu pekerjaannya lebih banyak, bisa jadi pekerjaannya lebih sedikit, tapi intensitas kerjanya lebih berat. Nah, caranya supaya kita bisa promosi dengan enak itu apa? Satu, jadi orang yang ringan tangan. Jangan puas sama kerjaan diri kita sendiri. Nggak hitung-hitungan ya. Kalau ada istilah di kerjaan itu loyalitas. Apa sih loyalitas? Loyalitas tanpa batas gitu biasanya ya. Teman-teman suka ngomong kayak gitu kalau buat jokes. Loyalitas itu nggak hitung-hitungan, teman-teman. Batasannya di mana? Gitu. Kita mau loyal sampai level mana sih Kak Ingrid? Mau dikasih kerjaan apa tambahannya? Suruh beli makan siang misalnya. Atau disuruh gosok WC gitu ya. Atau suruh beli rokok di warung gitu. Batas apa sih yang membedakan loyalitas itu benar apa enggak? Itu batasnya kewajaran kalau menurut saya. Kewajaran, kepantasan. Gimana caranya sekarang kalau mau promosi itu kan kita mesti nanya ya. Gimana sih bos saya ini tahu seseorang ini layak atau tidak untuk menerima promosi jabatan? Kita harus berpikir seperti seorang bos kalau mau jadi bos ya. Kalau mau jadi bos, think like a boss. Gimana sih kalau saya yang jadi bos, saya tahu anak buah saya ini siap atau tidak dipromosi, layak atau tidak dipromosi. Bagaimana membedakan si A, si B, si C. Nih aku mau cerita nih. Daripada saya kasih teori, tak ceritain teman-teman ya.
Saya dulu pernah kerja di satu perusahaan multinational company. Yang namanya multinational company itu perusahaan gede ya. Sistem kerjanya udah rapi, tiap orang punya job desk gitu ya, KPI-nya jelas, siapa tanggung jawab ke siapa udah jelas, orang datang pagi, set kerjaannya apa sampai sore, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat tahu apa job desk-nya, minggu pertama, minggu kedua, tanggal 1, tanggal 30 semua orang tahu, udah jelas. Kalau di perusahaan kayak gini, job desk biasanya nggak jadi masalah, tambahan kerjaan jelas. Oh ini kerjaanku, ini bukan. Kita bisa pilah-pilah dengan jelas. Tapi saya juga pernah kerja di pabrik lokal gitu ya, di perusahaan lokal yang yang namanya kerjaan itu tumpang tindih gitu ya. Ini kerjaan siapa nggak jelas, yang jelas bosnya tiap datang, mana kerjaan perempuan, itu siapa yang kerjain gitu, tuding-tudingan. Ada. Memang beda-beda ya. Kalau di tempat kerjaan yang sekarang cukup bagus, memang masih ada ya yang bisa dikerjakan 2 orang atau lebih. Tapi kita udah ngerti gitu kerjaannya, ini siapa, load-nya udah. Kalau kita ngomong load kerja ya, itu yang selevel itu udah rata gitu, enggak dia kerjanya 100, dia kerjanya 30, dia nggak kerja gitu, enggak. Semua udah rata, udah punya average-nya sendiri-sendiri gitu. Memang beda-beda ya. Kalau sistemnya kita sekarang misalnya kondisinya adalah kita lagi kerja di perusahaan yang nggak jelas ya, kayak yang tadi saya bilang, tumpang tindih gitu, job desk-nya nggak jelas. Gimana supaya kita ini bisa kelihatan kalau lagi promosi? Biasanya caranya adalah diskusi sama bosnya, sama atasan langsungnya. Untuk ngelihat, Pak, promosi ini apa yang diharapin? Dari job desk saya yang sekarang, itu mau enlarge-nya, mau digedeinnya, mau ditambahinnya itu seberapa? Nggak apa-apa, terbuka aja teman-teman. Biasanya atasan akan dengan senang hati menjelaskan, oh kamu itu sekarang di sini loh. Ini kalau atasnya bener ya. Mudah-mudahan teman-teman sekarang di sini semua punya atasan yang benar. Biasanya akan tahu nih, kamu di sini, kamu harus gedein ini segini loh, dalam jangka waktu sekian. Nah, itu tinggal kita ikuti teman-teman. Itu akan membantu kita untuk promote dengan enak dan dengan tidak gesek-gesekan sama teman sebelah. Itu kan tadi pertanyaannya ya. Sungkan nggak? Nggak usah sungkan. Kalau memang promosi itu tersedia, kita bisa diskusi sama bos. Posisi yang baru itu jabatannya bedanya sama saya seberapa? Mana nih yang harus saya tambahin? Biasanya bos akan tahu, oh ini posisi ini, job desk-nya ini, bedanya sama kamu sekarang, tambahannya ini. Ini yang harus kamu penuhin dalam jangka waktu sekian gitu misalnya. Nah, kalau bosnya baik, nanya, caranya gimana Pak saya ke sana? Ada trainingnya nggak? Gitu. Saya harus nambahin kerjaan apa? Kalau promosi itu pasti nambahin kerjaan nggak ada, karena itu enlarge, potensi kita itu lagi mau digedein, taunya kita caranya gimana ya ditambahin memang, push-nya ditambahin, gitu ya. Saya punya tim, saya kadang-kadang dengan sengaja memang memberi mereka pekerjaan di luar kerjaannya mereka. Gitu. Tapi ini memang bukan kerjaan pergi ke warung beliin saya makan siang, bukan. Saya sengaja tambahin kerjaannya dia. Saya kasih sedikit kerjaan saya. Teman-teman berisik ya. Sorry ya. Ada suara anak-anak. Saya tambahin kerjaan saya. Misalnya, saya mau meeting sama bos. Saya perlu siapin presentasi. Saya kasihin sama anak bos saya. Kamu tolong ya, aku buatin presentasi ini. Saya mau lihat, dia seberapa bisanya. Gap-nya dia sama saya berapa. Supaya saya tahu kalau dia mau promosi, dia harus ditambah apa. Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi dikasih tambahan kerja sama bosnya, jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu salah satu alat ukur untuk melihat teman-teman itu sekarang levelnya di mana dan kalau mau dipromosi kurangnya berapa. Gitu. Saya suruh tim saya, oh kamu tak kasih proyek ini ya, tak liatin. Nanti tak feedback. Nanti saya feedback. Kamu ya di proyek yang kemarin ini loh. Kamu bagusnya di sini, kamu kurangnya di sini. Ini caranya gini. Ini ada trainingnya ini, kamu ikut ini. Gitu ya. Kalau kita sudah kalau mereka atau tim atau kita ya yang lagi mau dipromosi ini sudah bisa ngikutin atau dikasih pekerjaan tambahan, itu biasanya kalau ada posisinya nggak sungkan, karena apa? Sudah terbiasa dia, sudah terbiasa dapat pekerjaan yang lebih tinggi. Misalnya di teman-teman biasa ngerjain soal untuk anak kelas 3 SD. Lalu teman-teman disuruh ngerjain
soal untuk anak kelas 6 SD. Kaget nggak? Kaget kalau nggak biasa. Makanya promosi itu diawali dengan pekerjaan tambahan supaya ketika seseorang naik kelas, dia biasa udah di sini, nggak kaget, nggak stres kalau kerjaannya nambah. Gitu. Bos saya nih ya, pernah bilang, kalau kita dikasih kerjaan tambahan sama atasan, itu kita harusnya seneng. Artinya, atasan kita tahu bahwa kita mampu untuk ditambahin. Jadi kerjain aja. Iya kan? Nah, yang nggak boleh itu apa sih? Yang nggak boleh itu, kalau kita dikasih kerjaan nggak mau, lalu tiba-tiba yang teman kita yang dikasih kerjaan tambahan yang diterima promosi, terus kita iri, kita dengki, itu nggak boleh. Kalau kita dikasih pekerjaan tambahan, lalu kita dipromosi, itu layak dan wajar. Tapi kalau kita nggak mau dikasih kerjaan tambahan, nggak mau digedein potensinya, nggak mau ditambah kepinterannya, lalu tiba-tiba sebelah dipromosi kita nesu, nggak boleh. Nggak benar. Gitu. Yang penting teman-teman kalau di tempat kerja ya, yang penting kita nggak nyuri, kita nggak kriminal, kita nggak menginjak harga diri orang lain, nggak apa-apa. Ya. Nggak perlu malu. Selama kita sopan, selama kita nggak nyingkirin, nggak nyakitin orang lain, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Mental yang diolah mental ya. Bagaimana kita memandang sesuatu. Gitu. Nggak perlu baper makanya. Harus siap. Ya. Ada bos saya lagi itu yang bilangnya gini ya, kalian kalau mau promosi ini caranya gini, kerjain kerjaan kalian, beres, terus datang sama bos kalian. Bos, habis nih kerjaan, sini tambahin kerjaan. Cepet tuh pasti promosinya, karena bosnya seneng. Gitu. Cuman ya, hati-hati jangan sampai pekerjaan tambahan itu jadi bumerang. Jangan kita kemaruk, lalu kerjaan tambahan diambil semua, tapi kita nggak bisa manage. Akhirnya kerjaan utama kita terbengkalai dan tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, itu nggak bagus, karena artinya yang ini aja dia belum lulus gitu ya, belum solve, belum selesai, dia udah nambahin, akhirnya semua jadi bubar. Itu nggak boleh. Atau kita tarik semua kerjaan, terus kita kerjain gitu ya, sampai lupa istirahat, lupa me time, nggak ada waktu sama keluarga. Satu saat kita burn out, satu saat kita stres. Kalau kita mau kerja, mau promosi ya, itu kalau ibaratnya itu orang lari itu maraton, bukan sprint. Kalau sprint 100 meter lari secepat-cepatnya, karena paling lama nggak sampai 1 menit kelar. Tapi kalau ngomong maraton itu kita harus jaga pace nih. Ini teman-teman yang di sini punya hobi berlari siapa? Boleh angkat tangan. Kalau orang lari, dia harus jaga pace. Jangan, maraton itu kan 42 km ya, Lawang Malang PP. Nggak boleh dia di depan dikejar gitu, dia nanti setengah dia kan kehabisan tenaga. Dia di depan udah lari tapi santai, pace-nya dijaga. Dia ngukur sepanjang 42 km, biasanya 42 km itu 4 jam, teman-teman. Itu dia sanggup dengan kekuatan yang sama, kecepatan yang sama. Kerja juga gitu, jangan mumpung promosi, masukin semua. Kalau tenggatnya cuma 3 bulan nggak apa-apa. Kalau tenggatnya promosinya kapan? 1,5 tahun ke depan, bisa masuk rumah sakit tipes. Ya. Waduh, jangan sampai tipes. Mesti diukur. Seberapa kita mampu. Kayak tadi saya bilang di awal, nggak ada seorang pun yang memaksa kita mengambil sesuatu load atau tanggung jawab atau beban di luar yang kita bisa. Ya, Yes. ukur. Betul. Caranya gimana? Dikit-dikit. Tambahin 1, bisa 1 lagi. Sebentar, nggak bisa. Nafas dulu. Nggak apa-apa. Ambil nafas, nanti kerjain Nafas lagi dulu, gitu ya, benar. Jalan masih panjang, saudara-saudara. Umur seorang bekerja itu 55 tahun gitu. Jangan kita gila di tengah jalan, jangan. Benar. Berarti kita juga harus aktif ya, Kak. Mau dipromosiin tapi kita malas-malasan ya. Jangan malas-malasan. Ini nggak usah. Gitu. Oke, thank you banget Kak Ingrid buat malam hari ini. Sangat terberkati sekali.
Ya, saya merasa wah tertampar dari tadi ya untuk bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Tuhan di marketplace gitu. Mungkin teman-teman juga boleh reaction aja kalau nggak mau open mic, reaction teman-teman untuk Kak Ingrid. Thank you banget. Saya boleh satu ya, tambahan Boleh. sedikit ya. teman-teman. Boleh. Kenapa kok kayaknya susah banget jadi orang Kristen di tempat kerja? Karena memang nggak gampang. Karena memang harus susah. Ya, itu salib yang harus kita pikul tiap hari. Menyandang sebagai orang Kristen, nggak usah ngomong di tempat kerja dimanapun, itu salib ya. Itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan supaya kita bisa jadi garam, bisa jadi terang dimanapun kita berada. Cerdik, kalau orang zaman sekarang ngomongnya smart, kerja smart. Tapi hati kita, motivasinya kita harus benar, lurus nih. Karena nanti pertanggungjawaban kita itu adalah pada Tuhan yang punyanya pekerjaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi galau, menjawab ya. Kalau misalnya masih ada gitu nggak puas gitu, boleh lewat ke Acit titip pertanyaan tambahan gitu. Siap. Handphone saya pokoknya 24 jam menampung teman-teman lah. Menampung chat teman-teman gitu. Jam tidur saya nanti saya potong gitu ya Kak ya. Jangan dong. Oke. Sekali lagi thank you banget buat Kak Ingrid buat sharingnya, buat diskusinya malam hari ini. Benar-benar sangat terberkati banget. Oke, silahkan untuk doa setelah sharing Bing dan masuk ke persembahan. Jadi teman-teman hari ini kita juga mau ngomongin bahwa di Yabes itu ada persembahan. Jadi habis ini nanti aku akan share nomor rekeningnya. Saat ini kita masih pakai nomor rekening, jadi teman-teman bisa langsung transfer ke rekeningnya Yabes. Gitu. Silakan Bing. Oke, aku nggak open cam ya, tapi dengar nggak suaraku? Halo? Kedengaran. Dengar ya? Oke. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu dan untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan lagi untuk berkumpul bersama, melakukan ibadah bersama dengan komunitas yang baru ini ya Tuhan, Yabes. Walaupun masih online dan dengan segala keterbatasan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dan selalu ada bersama kami. Bapa, terima kasih juga untuk pertemuan kali ini, kami bisa saling sharing satu dengan yang lain dan saling menguatkan itu. Bapak, kini saatnya kami memberikan sebagian yang kami miliki. Semoga Tuhan kami dapat memberikan dengan kerelaan hati dan dengan hati yang tulus, agar kami dapat semakin memperlebar kerajaan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberi dengan sukacita dan dengan hati yang tulus Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan bisa difoto atau langsung dimasukin di m-bankingnya teman-teman. Boleh. Saya harus ngapain ini buat teman-teman? Masa nyanyi saya nggak mungkin. Oh, enggak sih. Silakan yang mau memberikan persembahan. Saya tunggu 1 jam di depan. Yang banyak. Oke, kayaknya udah difoto ya dari teman-teman juga, udah langsung dimasukin juga di m-banking masing-masing. Jadi kita lanjut ke info-info Yabes yang akan dibawakan oleh Korendi. Ya, saya share screen dulu, ganti screennya dulu, bentar guys.
Ya, shalom. Halo. Waduh, ini perlengkapannya sangat lengkap sekali ya, Kakak Acit. Ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk di ibadah ini. Yang pertama adalah ibadah Yabes, itu masih 1 bulan sekali ya. Dan untuk tema bulan depan itu kita ada tema New Member in New Family. Untuk tanggalnya kemungkinan sih akhir bulan ya biasanya Cid ya. Cuma nggak tahu lagi. Nah, ini udah ada selebarannya, kalian bisa lihat. Kita akan dilayani oleh Pastor Yudaso. Sabtu jam 6 tetap Zoom meeting tanggal 23 Oktober 2021. Jadi teman-teman bisa join di tanggal tersebut, disediakan waktu supaya bisa bersama-sama kita ikut dalam ibadah Yabes yang ketiga ya. Yang ketiga. Iya, benar banget. Yang ketiga. Nah, ini rekening tadi ya. Jadi nggak hanya di ibadah Yabes, tapi buat teman-teman yang rindu untuk persembahan di luar ibadah Yabes itu bisa transfer. Nanti nomor rekening ini akan aku taruh sih di bio grup Yabes gitu. Gitu. Oke. Tadi udah masalah info-info persembahan udah, terus kita juga membuka WA group nih buat teman-teman yang belum join, bisa join di WA group kita. Kita juga ada Instagramnya, bisa dilihat @yabes_Malang. Terus buat teman-teman yang ingin join tapi masih bingung, bisa kontak personnya ada di bawah itu, ada Bingbing sama Acit. Kontak personnya ada di bawah. Terus kita ada juga YouTube channel. Jadi ini ibadah ini itu masuk di YouTube channelnya GBI Bethlehem, cuma udah dibuat playlist sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin nggak bisa ikut ibadah ini karena keperluan mendadak, bisa ikut lihat rekamannya di hari-hari berikutnya ya. Apalagi? Happy weekend. Halo. Happy weekend ya. Mungkin terakhir bisa show on cam dong teman-teman. Iya, mau foto bareng ya? Boleh. Kita mau foto bareng. Iya, tapi tadi udah ada beberapa juga yang DM aku, katanya pamit duluan, ada yang udah ada acara sama, ada yang masih closingan tadi ya, terus Aga itu, terus ada Jessica juga, salam buat Kak Ingrid, thank you banget katanya merasa terberkati dengan sharing hari ini, gitu. Jangan kapok-kapok ya, nanti kita undang lagi Kak. Siap. Oke, teman-teman. Yang strukturisasi. Oh iya, strukturisasi. Jadi teman-teman kita sekalian mengumumkan untuk strukturisasi di Yabes. Jadi sudah terpilih ketua Yabes kita, yaitu Randy. Bukan salah. Kepleset. Padahal udah post loh. Oh iya. Ria Meliani. Jadi Ceria akan mengembalakan kita semua di Yabes ini ya, kita support Ceria supaya bisa menjadi bisa menjadi contoh ya buat kita, mengembalakan kita, pokoknya apapun itu semakin Yabes bertambah pesat. Amin. Jadi kalau ada apa-apa bisa kontak Ria kalau mau ada konseling atau juga apa. Ya, boleh. Hubungan dengan Yabes bisa mengontak ke ketua kita. Share bisa, benar. Siapapun bisa sih. Di grup juga bisa kalau teman-teman mau sharing, sharing kehidupan pribadi mungkin, atau curhat. Aku barusan abis gini nih kayak gitu. Terus bagi tipsnya dong kayak gitu juga bisa, kayak gitu sih teman-teman. Jadi feel free buat sharing di WA grup Yabes. Betul. Oke, sudah. Jadi kita foto dulu atau doa dulu? Doa dulu mungkin? Oke, boleh. Terserah Bugem lah. Mari kita doa dulu. Silakan. Koroy belum ada ya? Ya udah, Cherry aja. Digantikan Nixon aja. Boleh, Nixon. Koroynya nggak bisa soalnya izin. Oke. Mari kita berdoa. Ini kedengaran semua ya? Dengar. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul satu dengan yang lainnya dalam komunitas yang baru, Yabes ini. Kami percaya dalam komunitas ini, walaupun dalam keterbatasan, kami bertemu secara online, tapi kami percaya dalam komunitas ini kami sama-sama dibangun, kami sama-sama dibentuk, kami boleh bersama-sama berakar, bahkan bertumbuh menjadi young adult yang sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih buat jamahan, hadiratmu, bahkan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya dalam melalui apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami berdoa buat Bu Ingrid yang telah menjadi berkat bagi kami. Makin Kau tambah-tambahkan urapan, kuasa-Mu, hadirat-Mu, bahkan anugerah-Mu ke dalam kehidupan Bu Ingrid. Kau tambah-tambahkan penyertaan-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, bahkan dalam keluarganya. Dan kemanapun Bu Ingrid boleh berada, Bu Ingrid semakin boleh menjadi berkat dimanapun Bu Ingrid ada. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan lainnya. Kami rindu Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat yang baru. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau semua damai sejahtera. Kiranya diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan-Mu, diberkati masa depan-Mu, bahkan diberkati apa saja yang Engkau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil. Kami percaya, kami terima semua berkat yang datangnya daripada Tuhan, kasih sayang anugerahnya dari Allah Roh Kudus, bahkan penyertaannya dari putranya Yesus Kristus, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita berfoto. Ciri yang ngambil atau Ciri aja ya? Bisa Ciri ya? Aku tak pindah. Ini terlalu silau di kamar. Oke. Yang lainnya, ayo nyalakan lampunya. Kok lampu sih? Nyalakan kameranya. Aku nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Oh ya wes. Oke. Siap semua? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima Sudah kasih selesai. semuanya. Happy weekend. God bless you. God bless. God bless you. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya.